Tak peduli harta dan kekuasaan, seorang miliarder rela meninggalkan segalanya dan hidup sebagai pemulung, bukan karena bangkrut, melainkan demi satu tujuan mulia, menemukan ibunya yang menghilang sejak puluhan tahun lalu. Sebuah kisah nyata penuh air mata tentang pengorbanan, penyesalan, dan arti kasih sayang yang sesungguhnya. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru. Hujan turun tipis di pusat kota Jakarta. Lampu gedung pencakar langit menyala terang, memantulkan kilau kemewahan yang tak pernah tidur. Mobil-mobil mahal lalu lalang, orang-orang berpakaian rapi melangkah cepat menuju restoran dan hotel bintang 5. Namun di sudut trotoar yang gelap, seorang pria berpakaian lusuh tampak membungkuk, mengais tempat sampah dengan tangan kosong. Namanya Raka Pratama. Rambutnya berantakan, wajahnya tirus, pakaiannya kotor dan bau. Tak ada yang menyangka, pria yang dianggap pemulung ini sebenarnya memiliki wajah yang teduh dan sorot mata penuh luka. Setiap malam, Raka selalu berada di tempat yang sama. Bukan karena kebetulan. Dari kejauhan, ia menatap sebuah gedung tinggi bertuliskan nama perusahaan besar Pratama Group. Gedung itu adalah simbol kesuksesan, kekayaan, dan kekuasaan. Ironisnya, gedung itu juga menyimpan rahasia besar tentang dirinya. Di tangannya, Raka menggenggam sebuah foto lama yang sudah lusuh. Foto seorang wanita sederhana dengan senyum hangat. "Ibu," bisiknya pelan, hampir tak terdengar oleh hujan. Tak ada yang tahu, air mata yang jatuh di pipinya bukan karena dingin, melainkan karena rindu yang terpendam puluhan tahun. Di sisi lain kota, berita televisi menampilkan headline besar. Miliarder muda Raka Pratama menghilang misterius. Media geger, investor panik, karyawan perusahaan besar kebingungan. Raka Pratama, CEO muda, jenius bisnis, miliarder yang hartanya ditaksir triliunan rupiah menghilang tanpa jejak sejak 3 bulan lalu. Tak ada surat, tak ada pesan, tak ada tanda-tanda ia akan pergi. Dan kini, pria yang sama sedang tidur beralaskan kardus, ditemani suara hujan dan tikus kota. Raka terbangun pagi-pagi oleh suara petugas kebersihan. Ia segera merapikan karungnya, berdiri, lalu berjalan menuju pasar tradisional. Di sanalah ia biasa mencari sisa makanan dan mencari informasi. Raka selalu bertanya dengan cara yang sama. "Bu, pernah lihat wanita ini?" Ia menunjukkan foto ibunya kepada pedagang pasar, tukang sayur, pemulung lain, bahkan tukang becak. Sebagian menggeleng, sebagian menatap iba, sebagian lagi malah mengusirnya. Namun Raka tak menyerah. Setiap penolakan justru menguatkan tekadnya. Di sela langkahnya, pikirannya melayang ke masa lalu. 25 tahun lalu, Raka kecil hidup di sebuah rumah kontrakan sempit. Ayahnya pergi entah kemana. Sejak itu, ibunya bekerja serabutan demi menghidupi mereka. Hingga suatu hari, ibunya tak pernah pulang. Tak ada pesan, tak ada kabar, tak ada jasad. Raka kecil berpindah dari panti ke panti, dari belas kasihan ke penghinaan. Ia tumbuh dengan satu luka besar, ditinggalkan tanpa penjelasan. Namun luka itu pula yang membuatnya berjanji. "Kalau aku sukses nanti, aku akan cari ibu, sampai ketemu." Dan ia menepati janjinya. Raka sukses, kaya raya, berkuasa. Tapi anehnya, di puncak kekayaan itu, hatinya justru kosong. Hingga akhirnya ia sadar, ibunya terakhir kali terlihat hidup bersama orang-orang jalanan. Sejak saat itu, Raka membuat keputusan gila. Meninggalkan harta, menghapus identitas, menjadi pemulung. Semua demi satu hal, merasakan hidup yang sama seperti ibunya dulu. Di akhir episode, Raka berdiri di pinggir jalan, memandang keramaian kota. Dengan suara lirih ia berkata, "Kalau ibu masih hidup, aku yakin, suatu hari kita akan bertemu." Namun tanpa ia sadari, seseorang dari masa lalunya mulai mencurigai keberadaannya. Pagi itu pasar lebih ramai dari biasanya. Raka sedang mengais tumpukan kardus ketika tiba-tiba terdengar suara yang membuat tubuhnya membeku. "Raka,
Suara itu berat, ragu, namun jelas memanggil namanya. Raka menoleh perlahan. Seorang pria berjas hitam berdiri beberapa meter darinya. Rambut rapi, wajah tegang, dan sorot mata penuh keterkejutan. Itu Arman, tangan kanan Raka di Pratama Group. Jantung Raka berdegup kencang. Arman melangkah mendekat, menatap pria lusuh di depannya dengan mata berkaca-kaca. "Benar, ini kamu, Pak Raka." Orang-orang pasar mulai memperhatikan. Pemulung, CEO, dua dunia yang tak seharusnya bertemu kini bertabrakan di tempat paling tak terduga. Raka menarik napas panjang. "Aku bukan Pak Raka lagi," ucapnya pelan. "Aku cuma orang jalanan." Arman berlutut tanpa peduli pakaiannya kotor. "Perusahaan hampir hancur, Pak. Investor kabur, keluarga Anda mencari kemana-mana. Kenapa Bapak melakukan ini?" Raka terdiam. Tangannya meremas foto ibunya di saku. "Karena ada satu orang yang lebih penting dari semua itu," jawabnya lirih. Arman terdiam. Ia melihat sekilas foto itu. "Ini, ibu Anda." Raka mengangguk. Arman menelan ludah. "Ada satu informasi yang belum sempat saya sampaikan." Raka menatap tajam. Seorang wanita dengan ciri yang sama pernah dirawat di panti sosial pinggiran kota. Tapi setelah itu, ia menghilang. Dunia Raka seakan runtuh dan hidup kembali dalam satu waktu. Malam itu, Raka duduk sendirian di kolong jembatan. Informasi Arman terus berputar di kepalanya. Panti sosial, pinggiran kota, ibu masih hidup. Air matanya jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, harapan itu nyata. Arman datang lagi, membawa tas kecil berisi uang, pakaian bersih, dan ponsel. "Pak Raka, pulanglah. Kita bisa cari ibu Anda dengan cara yang lebih mudah." Raka menggeleng pelan. "Tidak," jawabnya tegas. "Kalau ibu benar-benar hidup di jalanan, aku harus mencarinya sebagai orang jalanan. Ini satu-satunya cara." Arman terdiam. Ia akhirnya mengangguk, meski berat. "Setidaknya izinkan saya membantu dari jauh." Raka hanya tersenyum tipis. Malam itu, Raka membakar kartu identitas lamanya. CEO, miliarder, semua selesai. Ia memulai perjalanan baru tanpa nama, tanpa uang, tanpa jaminan hidup. Namun di sudut kota lain, seseorang memperhatikan dari kejauhan. Seorang pria misterius menelepon. Benar, Raka Pratama masih hidup. Dan dia, sekarang jadi pemulung. Senyum licik terukir di wajahnya. "Kalau begitu, waktunya kita bergerak." Hari-hari Raka berubah menjadi rangkaian penderitaan yang tak pernah ia bayangkan. Ia kini benar-benar hidup sebagai pemulung. Bangun sebelum subuh, berebut sampah dengan puluhan orang, makan dari sisa nasi basi, tidur di emperan toko saat hujan mengguyur tanpa ampun. Suatu pagi, seorang pemulung tua bernama Pak Jaya menatap Raka dengan iba. "Kamu bukan orang jalanan, ya?" tanyanya pelan. Raka tersenyum pahit. "Aku cuma orang yang lagi nyari ibu." Pak Jaya terdiam. Ia lalu bercerita bahwa bertahun-tahun lalu, pernah ada wanita baik hati yang sering membagi makanan di jalanan, hingga suatu hari wanita itu jatuh sakit dan dibawa ke panti sosial. Ciri-cirinya sama persis dengan ibu Raka. Harapan Raka kembali menyala. Namun hidup jalanan tak memberi waktu untuk bermimpi lama. Suatu malam, Raka dipukuli preman pasar karena dianggap merebut wilayah. Wajahnya lebam, tubuhnya tergeletak di gang sempit. Saat terbaring lemah, Raka bergumam lirih. "Ibu, kalau kamu masih hidup, aku hampir menyerah." Sementara itu, di gedung mewah Pratama Group, pria misterius bernama Darmawan tersenyum sinis melihat laporan investigasi. Dia benar-benar meninggalkan segalanya. "Bagus. Kalau dia kembali, semua rahasiaku terbongkar." Darmawan memerintahkan anak buahnya mengikuti Raka dari kejauhan. Suatu sore, Raka akhirnya tiba di panti sosial pinggiran kota yang disebutkan Arman. Bangunannya tua, catnya mengelupas, bau obat dan kesedihan memenuhi udara. Dengan jantung berdebar, Raka menunjukkan foto ibunya kepada seorang perawat. Perawat itu menatap lama, lalu mengangguk pelan. Wanita ini,
pernah dirawat di sini. Raka hampir jatuh terduduk, tapi, lanjut perawat itu ragu. Beliau pergi 2 tahun lalu. Kondisinya lemah. Kami tak tahu kemana. Dunia Raka seakan runtuh. 2 tahun. Terlambat lagi. Di luar panti, hujan turun deras. Raka berjalan tanpa arah, pikirannya kosong. Di sebuah halte tua, ia melihat seorang wanita renta duduk sendirian, tubuhnya gemetar. Wajahnya sangat mirip ibunya. Raka berlari mendekat. "Ibu!" Suaranya bergetar. Wanita itu menoleh. Namun matanya kosong. Ia tidak mengenali Raka. "Itu bukan ibumu," kata seseorang dari belakang. Pak Jaya berdiri di sana. Raka terduduk, menangis terseduh-seduh. Di kejauhan, anak buah Darmawan mengangkat ponsel. "Bos, dia hampir menemukan ibunya." Suara di seberang telepon dingin. "Pastikan, dia tidak menemukan apapun." Malam itu Raka terbaring lemah di kolong jembatan. Demam tinggi membuat tubuhnya menggigil. Pak Jaya setia menemaninya. Dalam kondisi setengah sadar, Raka terus menyebut satu nama. "Ibu, jangan pergi lagi." Keesokan paginya, Arman akhirnya muncul. Wajahnya tegang, napasnya berat. "Raka, aku terlambat memberitahumu," katanya lirih. Arman mengaku selama ini menyelidiki masa lalu ibunya secara diam-diam. Ia menemukan fakta mengejutkan. Ibunya tidak benar-benar menghilang. Ia disembunyikan. Bertahun-tahun lalu, saat Pratama Group mulai berkembang, Ibu Raka datang ke kantor. Ia ingin bertemu anaknya. Namun saat itu, Darmawan, partner bisnis lama, takut masa lalu Raka akan merusak citra perusahaan. Darmawan membayar orang panti agar memindahkan Ibu Raka ke tempat terpencil dan memutus semua akses. Raka terdiam, matanya memerah. "Jadi, selama ini, ibu masih hidup?" Suaranya bergetar. Arman mengangguk. "Dan aku tahu, di mana beliau sekarang." Tanpa pikir panjang, Raka bangkit meski tubuhnya lemah. Malam itu juga, mereka menuju sebuah desa kecil di pesisir. Di sebuah rumah kayu sederhana, seorang wanita renta sedang menyapu halaman. Rambutnya memutih, tubuhnya membungkuk. Raka melangkah pelan. "Ibu." Wanita itu menoleh. Tatapannya kosong sesaat, lalu berubah. Air mata mengalir di wajahnya. "Raka, anakku." Raka jatuh berlutut, memeluk ibunya sambil menangis terseduh-seduh. "Aku pulang, Bu, aku pulang." Beberapa hari kemudian, Raka membawa ibunya ke tempat yang lebih layak. Bukan ke rumah mewah, melainkan rumah sederhana yang tenang. Ibunya menggenggam tangan Raka erat. "Ibu pikir, kamu sudah melupakan ibu," ucapnya lirih. Raka menggeleng sambil tersenyum di antara air mata. "Aku boleh kehilangan segalanya, Bu. Asal tidak kehilangan ibu." Sementara itu, kejahatan Darmawan terbongkar. Bukti-bukti yang dikumpulkan Arman membuatnya ditangkap atas berbagai kasus kecurangan dan penyalahgunaan wewenang. Media kembali ramai. Namun kali ini, Raka tidak muncul sebagai miliarder. Ia muncul sebagai anak yang menjemput ibunya pulang. Raka memutuskan satu hal penting. Ia tidak kembali menjadi CEO seperti dulu. Ia menyerahkan perusahaan pada manajemen profesional dan memilih hidup sederhana, sambil merawat ibunya dan membantu orang-orang jalanan lewat yayasan sosial. Di akhir episode, Raka duduk di beranda rumah, memandangi matahari terbenam bersama ibunya. Ibunya berkata pelan, "Kamu sudah kaya sejak dulu, Nak." Raka tersenyum. "Iya, Bu. Tapi baru sekarang aku merasa memilikinya." Pagi itu matahari terbit perlahan di desa pesisir. Angin laut berembus pelan, membawa aroma garam dan ketenangan yang selama ini tak pernah Raka rasakan. Di sebuah rumah sederhana, Raka menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan, namun wajahnya tenang, jauh berbeda dari pria ambisius yang dulu hidup dalam tekanan dunia bisnis. Ibunya duduk di kursi kayu, tersenyum melihat anaknya. "Dulu ibu selalu berdoa," ucapnya pelan. "Semoga kamu jadi orang baik, bukan orang kaya." Raka terdiam, matanya berkaca-kaca. "Aku baru mengerti sekarang, Bu," jawabnya lirih. "Orang paling miskin bukan yang tak punya uang,
tapi yang kehilangan orang yang ia cintai. Tak lama kemudian, Pak Jaya datang berkunjung. Ia tak menyangka pemulung yang dulu tidur di emperan toko kini hidup tenang bersama ibunya. Raka memeluk Pak Jaya erat. "Terima kasih, tanpa Bapak, mungkin aku sudah menyerah." Pak Jaya tersenyum haru. "Kamu tidak pernah miskin, Nak. Kamu hanya sedang diuji." Beberapa bulan berlalu, sebuah rumah singgah dan dapur umum berdiri tak jauh dari desa. Dikelola Raka bersama para mantan pemulung. Tak ada papan nama besar, hanya satu tulisan sederhana di dinding. "Pulang." Tak semua orang punya rumah, tapi semua orang berhak merasa pulang. Raka memilih hidup tanpa sorotan media. Ia menolak wawancara. Ia menolak dipanggil miliarder. Baginya, hidup kini bukan soal angka, melainkan siapa yang ia jaga dan cintai setiap hari.